Pulau Rupat merupakan salah satu pulau yang terdapat di Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada awalnya di Pulau Rupat ini didiami oleh suku Akit, namun dengan berkembangnya zaman semakin banyak suku bangsa yang masuk ke daerah ini. Selain itu juga, di Pulau Rupat ini masyarakatnya memiliki banyak agama yang dianut. Namun yang paling dominan adalah agama Buddha dan Konghucu. Karena budaya yang dianut oleh masyarakat di Pulau Rupat kebanyakan dari budaya Konghucu dan Buddha, maka terkadang masyarakat suku Akit yang beragama Kristen menjadi mengikuti tradisi dan kebudayaan yang ada, sehingga berujung pada sinkretisme agama. Seperti yang kita ketahui, sinkretisme adalah paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham aliran yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. HKBP Kacak Sungai Bantal adalah salah satu gereja yang terdapat di Pulau Rupat dan juga menjadi gereja resort yang memiliki 5 paganan gereja, yaitu HKBP Kacak Sungai Raya, HKBP Kacak Kuala Simpur, HKBP Kacak Sungai Carok, HKBP Kacak Hutan Ayu, HKBP Kacak Gunap. Terkhusus HKBP Kacak Sungai Bantal memiliki jemaat 66 kakak. Ini merupakan gereja yang kedua berdiri setelah HKBP Kacak Hutan Ayu. Jemaat HKBP Kacak Sungai Bantal umumnya bekerja sebagai petani dan kebun karet. Gereja HKBP ini berada dan melayani jemaat yang mayoritas suku Akit. Suku Akit merupakan suku yang banyak mendiami Pulau Rupat ini. Agama dari suku Akit ini juga, selain dari Kristen, juga terdiri dari agama Buddha dan Konghucu, seperti yang dikatakan tadinya. Keberadaan suku Akit ini tidak terlepas dari kebudayaan dan adat yang dianutnya, baik itu adat kelahiran, adat pernikahan, dan adat kematian. Dalam adat kematian ini, terdapat kejanggalan yang seharusnya tidak pantas dilakukan atau dipersembahkan kepada seorang yang telah meninggal atau kepada hantunya. Dan dapat kita ulas nanti di bagian adat dan tradisi. Menurut Batin Gelimbing atau Kepala Suku Akit tahun 1989 mengatakan bahwa suku Akit yang bertempat tinggal di Pulau Rupat adalah sebagian dari penduduk asli Riau. Sebelumnya mereka bermukim di tengah hutan sekitar Sungai Mandau di Riau Daratan yang termaksud di bawah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indraputri. Perkataan Akit berasal dari kata rakit merakit, yaitu kelompok orang-orang yang mempunyai pekerjaan menjalankan rakit. Nama Akit diperkirakan terjadi sekitar abad ke-17 ketika Sultan Siak Sri Indraputri bertahta. Sungai Bantal merupakan daerah yang paling dekat dengan Hutan Ayu atau Gereja Pagaran HKBP Kacak Sungai Bantal. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara sama seperti di Hutan Ayu, yaitu didirikannya sekolah yang mengajarkan baca tulis bagi suku Akit. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1971, didirikanlah di Sungai Bantal rumah sekolah yang terbuat dari atap nipa secara gotong royong. Sekolah yang berdiri dengan murid sekolah berjumlah pada tahap pertama sebanyak 44 orang, dan Evangelium Hasitumeang yang disebut dan dikenal sebagai Geles Bes oleh orang Akit, atau karena gelas orang Akit berukuran kecil. Tapi datanglah orang Batak Bapak Evangelium Hasitumeang
ketika diberi air minum, selalu meminta gelas kaca yang besar, dan ada gelas khusus bagi beliau. Ia menjadi guru merangkap evangelis yang bertempat tinggal dalam gubuk yang sederhana. Setelah melayani beberapa bulan di Sungai Bantal, maka diadakan pembaptisan yang pertama bagi penduduk Sungai Bantal, 25 Desember tahun 1971. Pada tahun 1975, bangunan sekolah dipindahkan ke lokasi baru yang merupakan tanah hibah dari Bapak Boke. Setelah dibangunnya gedung sekolah, dilanjutkan juga dengan pembangunan gedung gereja yang terbuat dari kayu. Namun pada tahun 2007 dilakukan renovasi gedung gereja Pos PI Sungai Bantal menjadi permanen hingga saat ini. Acara peletakan batu pertama gereja Sungai Bantal ini dihadiri oleh Sekjen HKBP pada saat itu, yaitu Pendeta WTP Simarmata dari kantor pusat beserta Pendeta Tendes Simenjuntak, Pendeta Sedeyo dari Biro Zending PI HKBP, dan Pendeta Sampewaru yang pada saat itu menjadi koordinator Zending PI HKBP wilayah Pulau Rupat. Demikian juga dalam pengembangan pendidikan telah dibangun 3 lokal atau ruang belajar permanen untuk SDS Zending HKBP Sei Bantal. Jemaat HKBP Kacak Sungai Bantal sampai saat ini adalah 66 kakak. Bapak 56 orang, ibu 63 orang, pemudi dan pemuda 57 orang, anak-anak 76 orang. Jadi jumlah keseluruhan adalah 225 orang. Nama-nama pelayan yang pernah melayani di HKBP Sungai Bantal adalah Evangelium A. Situmeang, Guru A.M. Hutapea, Guru N. Sirait, Guru KEP Sianipar, Guru Marolup Tambun, Diakones KF Manurung, Diakones Leo Esther Sihombing, Pendeta Setio Joyo pada tahun 1991 sampai 1996. Evangelium Untung O. Gea, Sintua E. Sihaan, Pendeta Hanahalai pada tahun 1997 sampai 1998. Pendeta Romson Sihombing pada tahun 1999 sampai 2003. Pendeta Elsie Hanturi STH pada tahun 2004 sampai tahun 2006. Diakones Sarmasinaga Pendeta S. Waruu pada tahun 2007 sampai tahun 2020. Calon Pendeta Deni Sitohang, Pendeta Bengkiam Setio STH pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Guru Maselius Manalu, Diakones Maria, Pendeta Joli Raja Gugu pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Pendeta Barita Ruth STH pada tahun 2016 sampai pada saat ini. Istilah adat sudah dikenal luas di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan mungkin sudah semua suku etnis telah memiliki adat masing-masing, dan tentu dengan istilah yang berbeda-beda. Adat adalah kata Arab yang juga diambil alih oleh bangsa-bangsa yang bukan Islam di Asia Tenggara sebagai kata pinjaman. Sebagian juga dengan sedikit perubahan asal katanya ialah kata kerja. Ada, berbalik kembali, datang kembali. Jadi adat adalah pertama-tama yang berulang-ulang atau teratur datang kembali, yang lazim atau kebiasaan. Adat adalah aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam satu daerah atau masyarakat tertentu sebagai kelompok sosial dengan maksud mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Adat merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki sekelompok orang
yang lazimnya disebut dengan suku. Suku Akit merupakan suku yang berada di Pulau Rupat. Suku Akit memiliki kepala suku. Jabatan sebagai kepala suku hanya dapat dipegang keturunan dari kepala suku. Jabatan sebagai kepala suku tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada keturunan lainnya, meskipun ia beridentitas suku Akit. Kepala suku Akit ini sangat berperan dalam segala bidang yang menyangkut kebudayaan Akit, baik adat kelahiran, adat perkawinan, dan adat kematian. Bagi suku Akit, khususnya kematian merupakan jalan yang memisahkan orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal, dengan tidak akan ada lagi interaksi yang terjadi, seperti kehidupan selama si mati hidup dalam dunia. Maka tidak jarang ketika seorang suku Akit meninggal, keluarga yang masih hidup sangat menangisi kepergian orang yang dikasihi tersebut. Tidak pernah memandang umur, baik itu bayi sampai tua. Jika yang meninggal tersebut berkesan di hati seseorang yang masih hidup ataupun yang ditinggalkan, maka akan terdapat tangisan. Dalam acara kematian suku Akit terdapat berbagai campuran budaya, yaitu budaya Melayu dan budaya Cina, yang mana jenazah dibalut dengan kain putih atau kain kafan dan pusatnya ditindih dengan besi kecil, diikat dengan 5 ikatan lalu dimasukkan dalam peti. Kemudian dupa atau kemenyam diletakkan di atas kepala dan dekat kaki yang bermakna agar roh si mati diterima. Kuku jari tangan dan kuku jari kaki dikerat lalu dimasukkan dalam celah ketiak, atau kuku yang jari kanan diletakkan di celana ketiak kiri dan kuku jari kiri diletakkan di celana ketiak kanan, yang kuku dibungkus dengan kain, agar si mati jelas mengetahui bahwa dia bukan lagi manusia. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat dimasukkan dalam peti, peti tersebut terlebih dahulu ditaburi dengan tepung yang bercampur dengan air, dengan cara menaburkannya dengan daun nyawiwang. Setelah itu barulah mayat dimasukkan dalam peti. Kemudian keluarga menyalakan kemenyan persis di sebelah kaki mayat. Kemenyan ini terus dinyalakan sampai ke kuburan dan dibawa lagi pulang ke rumah. Semua persediaan belanja yang biasa dimakan dan diminum sewaktu hidupnya dimasukkan ke dalam peti mayat. Ini dipercayai sebagai persediaan agar orang mati jangan datang lagi ke rumah meminta makanan dan yang lain-lain itu. Tutup peti mayat itu tidak dipaku, namun hanya menggunakan rotan supaya rohnya kelak dapat keluar dari dalam peti. Dalam pengiringan orang mati yang akan dibawa ke kuburan, terlebih dahulu ditabur beras kuning yang menandakan agar membuka jalan bagi si mati. Kemudian dipertunjukkan pencak silat oleh beberapa orang sebagai tanda penghormatan terakhir kepada si mati. Sembari si mati dibawa ke kuburan, ada bendera Indonesia dan bendera suku Akit yang bersamaan dibawa, lalu dibunyikan musik gong dan gendang selama perjalanan. Dan bunyi gong ini temponya semakin cepat. Namun penggunaan gong dan gendang ini harus di atas umur 60 tahun. Setelah dimasukkan ke dalam kubur, tutup peti dibuka lagi untuk membuka tali yang mengikat mayat tadi, agar rohnya nanti dapat lepas dan bebas dari ikatan tersebut. Muka mayat dibuka dan dimasukkan nasi kuning dalam peti tersebut. Sesudah itu peti ditutup kembali, lalu kepala suku mengucapkan doa dengan ucapan selamat sampai 3 kali. Pembukaan tutup peti kembali ini merupakan hal yang kurang baik
dari segi kesehatan karena mayat sudah ditahan sampai 3 hari tanpa menggunakan formalin, dan juga tidak benar dari segi iman Kristen atau teologis ketika makanan dimasukkan ke dalam peti, kemudian ditimbun dengan tanah dan dipasang tanda atau lambang batu nisan. Biasanya nisan yang digunakan untuk perempuan dan laki-laki berbeda. Jika untuk perempuan nisannya berbentuk petak, sedangkan untuk laki-laki berbentuk bulat. Setelah itu, uang kertas kuning diletakkan di atas timbunan tanah tersebut, lalu dilakukan pembakaran uang kertas kuning, seperti kebiasaan orang Cina. Uang kertas ini dipercayai sebagai uang belanja si mati dalam dunianya kelak. Kemudian tidak lupa meletakkan sesajen kembali di dekat kuburan yang juga dianggap akan dimakan roh si mati. Biasanya sesajen ini adalah daging ayam 1 ekor, nasi putih, dan juga sayuran yang biasa dimakan si mati ketika masih hidup. Tandanya sesajen tadi dimakan si mati adalah dengan menggunakan lilin merah yang kecil yang disediakan oleh pihak keluarga. Ketika lilin tersebut habis, maka makanan tersebut dipercaya sudah dimakan oleh si mati. Selama mayat belum dikubur, diadakan permainan judi segala macam dan semua orang yang datang diberi makan dengan makanan khas atau nagoi atau daging babi yang dimasak dengan berbagai jenis masakan. Dan orang yang melihat dan merasakan duka biasanya memberikan uang sebagai bantuan kepada keluarga kemalangan. Peringatan orang yang meninggal dalam kekristenan terlihat dalam liturgi perjamuan kudus. Ada tempat yang cocok untuk upacara peringatan orang-orang mati di dalam Kristus sebagai jemaat yang tidak kelihatan yang ikut merayakan di dalam nama Tuhan. Sifat persekutuan antara orang-orang hidup dan orang-orang mati ditentukan selanjutnya oleh kenyataan bahwa kedua kelompok itu bersama-sama menantikan penggenapan hari Tuhan, bersama-sama berdiri dalam kebeluman, dalam suasana penantian atau hupomone, dan pengharapan elpis adalah suatu pengungkapan persekutuan dalam Kristus yang mulai sebelah sini, yang sampai ke seberang sana, dan yang akan menjadi penggenapan yang tertinggi di sana. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Bagi orang Akit, acara kematian bukan hanya berakhir dalam acara penguburan, tetapi masih berlanjut dengan acara kenduri atau sembayang bagi si mati. Maksudnya memberi makan hantu si mati dengan sajian makanan yang biasa dimakan selama hidupnya. Kenduri atau sembayang bagi si mati diadakan 4 kali dalam setahun pertama, yaitu yang pertama sembayang 7 hari sesudah penguburannya, dan yang kedua sembayang 40 hari sesudah penguburannya, ketiga sembayang 100 hari sesudah penguburannya, 4 sembayang 1 tahun sesudah penguburannya. Dan setiap peringatan ini, keluarga selalu membakar 1 potong atau dan celana dari yang meninggal dan memberikan makanan di kuburan si mati. Makanan yang dipersembahkan bagi si mati adalah makanan yang sehari-hari dimakan. Jika tidak dipersembahkan sesuai dengan peringatan kematiannya, maka roh si mati akan datang meminta kepada keluarga dan agar rohnya tidak datang mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Itulah kepercayaan suku Akit. Namun yang terjadi dalam jemaat HKBP Kacak Sungai Bantal menjadi sebuah perhatian khusus bagi pelayan yang ada di sana, bahwa suku Akit masih mempercayai bahwa yang meninggal harus diberi makan agar rohnya tidak kembali lagi atau melalui perayaan sembahyang. Jelas tindakan ini sudah merupakan tindakan yang berhala, seperti yang dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-14. Seperti yang dihadapi Paulus saat itu di kota Korintus, yang mana orang-orang terlibat dalam penyembahan berhala. Menyikapi hal yang demikian, pelayan HKBP Kacak Sungai Bantal lepas tangan dalam memberikan peran mengebumikan dengan agenda HKBP.
Namun pelayan tidak lepas tangan dalam memberikan penghiburan. Pelayan sangat tegas dalam menolak jika kekristenan dicampur kebudayaan Akit yang jelas bertentangan dengan iman Kristen. Penolakan ini sudah ada 3 kali dilakukan oleh pelayan. Terlebih kepada pemberian makanan kepada si mati menjadi sorotan bagi pelayan HKBP Seresot Kacak Pulau Rupat. Masih ada saja jemaat yang mempercayai hal yang demikian dan sangat sulit untuk melepaskan hal tersebut. Kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang-orang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Tidak menjadi kudus karena mengindahkan bermacam-macam pantangan terhadap makanan. Karena imanlah yang menerima kekudusan dan Allah. Kita harus melawan sikap yang dikuasai oleh makanan, minuman, dan rokok. Dan kita juga menolak yang namanya memberikan makanan kepada orang mati. Adat dan kekristenan bukanlah 2 jalan yang berlawanan, melainkan 2 jalan yang menghantar manusia pada tujuan yang sama, yaitu penyempurnaan diri manusia. Adat adalah sarana Injil yang telah dipersiapkan Allah untuk mencapai tujuan. Maka selagi adat tidak salah, teruslah lakukan dan nyatakan. Namun, jika adat tersebut sudah menyimpang dari iman Kristen, jangan pernah diteruskan, dan ingatlah bahwa Allah sangat tidak suka dengan tindakan yang berhala. Sekian dan terima kasih.